Namaku Raka. Aku bukan orang penting, bukan pejabat, bukan pula orang pintar. Aku cuma seorang mandor proyek bangunan, yang hidup dari kerja kasar dan koordinasi tukang. Tapi satu proyek yang kutangani 3 tahun lalu, sampai hari ini masih jadi mimpi buruk terbesarku. Kalau boleh, ingin rasanya kuhapus semua yang terjadi. Tapi tidak bisa. Karena semuanya dimulai sejak kepala kerbau pertama itu terkubur di tanah proyek. Waktu itu, kami dapat proyek besar, pembangunan kompleks industri di ujung kampung Tunggul Jati, sebuah wilayah di pinggiran Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Lahan proyeknya luas, katanya bekas hutan kecil yang tak terurus. Orang-orang bilang itu tanah angker, tapi bos besar tak peduli. Ada uang miliaran yang sudah disiapkan, dan aku yang ditunjuk jadi penanggung jawab lapangan. Hari pertama survei, suasana sudah ganjil. Kamu ngerasa aneh nggak, Kak? Tanya Doni, operator alat berat yang sudah lama jadi temanku. Aku hanya angkat bahu. Tapi aku memang merasa ada yang ganjil. Saat melangkah ke tanah itu, udara terasa berat, seperti menginjak dada sendiri. Beberapa pohon tua belum ditebang, salah satunya pohon jati besar yang tampak seperti terlilit akar dan jelmaan kepala kerbau. Aku bahkan sempat berucap pelan, kepala kerbau. Tapi aku pikir itu cuma halusinasi. Sampai malamnya, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah lahan yang sama, tapi semua berubah jadi kuburan basah. Tanah merah menganga, dan dari dalamnya, keluar tangan-tangan penuh lumpur yang meraih kakiku. Lalu dari balik kabut, muncul seekor kerbau hitam besar tanpa kepala. Ia mengendus-endus, berjalan perlahan ke arahku, dan ketika aku mundur, aku malah jatuh ke dalam lubang. Aku terbangun dengan peluh dingin. Jam menunjukkan pukul 3.33 pagi. Esoknya, saat pekerjaan dimulai, satu tukang bangunan, Pak Badrun, tiba-tiba pingsan saat menggali tanah. Katanya dia melihat kepala kerbau terkubur. Kami semua tertawa, menyangka dia hanya halusinasi. Tapi saat alat berat mulai mengeruk, sendok ekskavator menghantam sesuatu keras. Pak Raka. Ada yang aneh, Pak, teriak Doni. Kami mendekat. Saat tanah disingkirkan, tampak tulang-tulang besar dan, ya, sebuah tengkorak kepala kerbau, utuh, dengan tanduk masih mencuat tajam. Tapi anehnya, tidak membusuk. Dagingnya seperti baru disembelih. Aroma amis darah memenuhi udara. Bos besar datang beberapa jam kemudian. Seorang pria muda berjas hitam, namanya Pak Edwin. Ia hanya memandang tengkorak itu tanpa ekspresi, lalu berbisik pada asisten pribadinya. Kuburkan lagi. Diamkan seminggu. Lalu mulai lagi. Aku protes. Pak, ini nggak biasa. Kita harus lapor, tapi ia hanya menatapku dengan dingin. Kamu dibayar untuk kerja. Bukan bertanya. Sejak itu, satu persatu kejanggalan muncul. Dalam seminggu, 3 pekerja kecelakaan, 1 tangannya putus tertimpa besi, 1 jatuh dari perancah, dan 1 lagi, tewas. Yang terakhir itu paling mengerikan. Joko, tukang muda, ditemukan tergantung di pohon jati besar. Lidahnya menjulur panjang, matanya melotot, dan tubuhnya berlumur tanah basah. Di bawahnya ada jejak kuku hewan besar. Bukan kuku manusia. Warga mulai ribut. Beberapa bilang itu tanah pamali, tanah keramat yang seharusnya tidak disentuh. Ada cerita lama soal tumbal kepala kerbau, ritual zaman dulu untuk membuka hutan dengan izin alam. Siapapun yang melanggar, akan menerima kutukannya. Tanah ini butuh tumbal, dan belum cukup 1, kata seorang kakek tua yang datang ke proyek tanpa diundang. Bajunya compang-camping, tapi matanya tajam seperti pisau. Siapa kamu, Kek? Tanyaku. Aku cuma pengingat, katanya pelan, bahwa tanah ini sudah kenyang darah, tapi belum puas. Hari itu, langit mendung terus menggantung, dan tanah terus basah meski tak hujan. Aku mulai takut. Tapi juga bingung. Mau mundur, aku diancam. Mau lanjut, nyawa terus jatuh. Dan mimpi burukku terus berlanjut. Kali ini, kerbau tanpa kepala itu berjalan ke arah barak para pekerja. Aku masih bisa mengingat malam itu. Angin mendesir kencang di luar barak, seperti membawa bisikan dari dalam tanah. Sejumlah tukang mulai mengeluh sering mendengar suara dentuman tanah,
seperti ada sesuatu yang menggali dari bawah. Padahal tak ada yang bekerja malam hari. Aku mulai mencatat semuanya dalam buku kecil. Setiap kejadian. Setiap mimpi. Setiap kematian. Setelah Joko ditemukan tergantung, proyek sempat dihentikan 2 hari. Tapi bos besar tetap memaksa kami lanjut. Katanya, kematian itu resiko. Yang penting bangunan selesai. Namun entah mengapa aku merasa, semakin kami menggali, semakin kami membangunkan sesuatu. Hari itu kami kembali menggali fondasi untuk gedung utama. Doni kembali mengoperasikan alat berat. Aku berdiri agak jauh, memantau jalannya pengerjaan sambil memikirkan cara mundur tanpa kehilangan pekerjaan. Tapi tiba-tiba, klang! Alat berat menghantam keras sesuatu di dalam tanah. Suara logam bertemu tulang, aku yakin itu bukan batu. Doni melambaikan tangan. Aku dan beberapa tukang mendekat. Dan untuk kedua kalinya, kami menemukan kepala kerbau. Tapi yang ini berbeda. Tanduknya bengkok ke dalam, matanya masih utuh, seperti baru disembelih kemarin. Aroma amis bercampur belerang menyerot tajam, dan tanah sekitarnya terasa panas ketika disentuh. Pak, ini kayaknya bukan kebetulan lagi, gumam Doni, suaranya gemetar. Berhenti dulu. Tutup lubang ini, perintahku. Namun sebelum kami bisa menutup lubang itu, salah satu tukang, Adi, mendekat dengan penasaran, menyentuh kepala kerbau itu sambil tertawa. Ah, paling ini bekas ritual orang dulu. Nih lihat nih, tiba-tiba tubuh Adi kejang. Matanya membalik, mulutnya mengeluarkan busa. Dan sebelum ada yang bisa menolong, tubuhnya terbakar dari dalam. Seperti ada api yang menyala di balik kulitnya. Iya. Ceritain aja. Dulu, sekitar 10 tahun lalu, ada perempuan muda, orang luar desa. Katanya habis kerja di kota, mau pulang ke kampungnya naik motor. Malam-malam dia lewat jalan situ. Gak ada yang tahu pasti gimana, tapi dia ditabrak orang mabuk yang bawa mobil pick-up. Mayatnya baru ketemu paginya, gas, katanya kepalanya pecah kena akar pohon asem doyong. Mukanya nggak bisa dikenali. Sejak itu, sering ada yang ngelihat perempuan mirip kayak yang kamu ceritain. Aku menggigit bibir. Dadaku terasa berat mendengar ceritanya. Terus, yang nabrak itu gimana, Bim? Nggak pernah ketemu. Sampai sekarang masih misteri. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, mulai tumbuh rasa bersalah, entah kenapa. Padahal aku tak pernah kenal perempuan itu. Tapi tiap kali wajahnya muncul di mimpi, seolah ia meminta sesuatu dariku. Bukan sekadar menakut-nakuti. Malam berikutnya, aku memberanikan diri mendekati pohon asem doyong. Kupikir, kalau kulihat lebih dekat, mungkin perasaanku akan lebih tenang. Lampu jalan hanya sampai sebelum belokan, jadi sisanya gelap gulita. Aku menyalakan senter HP. Suara malam begitu sunyi. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik. Batang pohon itu menjulang miring, kulitnya retak-retak, akar besarnya menyembul dari tanah. Kulihat bekas tambalan semen di bagian batang, sepertinya dulu pernah disiram karena mulai rapuh. Dan di situ, entah bagaimana, aku merasakan ada yang menatapku balik dari kegelapan di balik dahan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dedaunan kering beterbangan. Aku mundur selangkah. Jantungku berdegup kencang. Siapa? Bisikku lirih, entah pada siapa. Tak ada jawaban. Hanya desiran angin yang menyeret bau tanah basah. Malam itu, lagi-lagi aku bermimpi. Perempuan itu berdiri tepat di samping pohon asem doyong. Wajahnya lebih jelas, kulit pucat, mata kosong, luka di kepala masih mengucur darah. Kembalikan, kembalikan, suaranya makin nyaring. Aku tak paham apa yang ia minta. Tapi rasa takut berubah menjadi iba. Dia menangis, suaranya lirih memohon. Aku terbangun dengan napas terengah. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak pulang kampung, aku jatuh sakit. Tubuhku panas, kepalaku berdenyut. Ibu sempat membawakan air putih dan mengompres keningku. Gas, kenapa, Le? Kamu mimpi buruk lagi? Aku hanya mengangguk. Tak sanggup menjelaskan. Hari-hari berikutnya, tubuhku makin lemas.
Mimpi itu semakin sering muncul, dan selalu sama. Perempuan di dekat pohon asem doyong, terus meminta sesuatu. Kadang ia tampak semakin putus asa. Suaranya parau, tangannya menggapai-gapai. Aku merasa seperti ada hutang yang tak ku mengerti, dan ia takkan berhenti sebelum aku mengerti. Tetangga mulai melihat perubahanku. Kata mereka, wajahku pucat, mataku sayu seperti orang habis begadang berhari-hari. Bima menasehati agar aku tidak terlalu dekat lagi dengan pohon asem doyong. Gas, aku nggak enak bilang, tapi kamu kayaknya udah kena. Kamu harus hati-hati. Aku hanya diam. Dalam hati, aku tahu sudah terlambat. Perempuan itu sudah menempel dalam mimpiku. Dan setiap malam, ia semakin dekat. Sejak malam pertama aku mendengar tangis itu, hidupku tak pernah lagi sama. Dan sejak aku tahu kisah perempuan yang tewas di bawah pohon asem doyong, tidurku jadi lautan mimpi buruk yang tak berujung. Hampir setiap malam, sosok itu muncul, semakin dekat, semakin jelas, dan semakin menyeramkan. Aku merasa tubuhku semakin lemas, tapi rasa penasaran menumbuhkan keberanian aneh dalam diriku. Aku pikir, kalau berani menatap langsung pohon asem doyong malam-malam, mungkin semuanya akan selesai. Atau setidaknya, aku bisa tahu apa sebenarnya yang dia inginkan. Malam itu, aku keluar rumah diam-diam. Hanya berbekal senter HP dan segumpal tekad yang rapuh. Langkahku pelan, udara dingin menusuk kulit. Desa begitu sunyi, bahkan jangkrik pun terasa jarang bersuara. Jalanan tanah itu hanya diterangi cahaya bulan separuh. Dan di ujung sana, batang besar pohon asem doyong berdiri miring, seperti raksasa renta yang menunduk memperhatikanku. Jantungku berdetak cepat. Setiap langkah mendekat, semakin kurasakan hawa aneh, dingin, berat, dan sunyi yang memekakan telinga. Saat jarakku tinggal beberapa meter, aku berhenti. Siapa kamu? Bisikku. Apa yang kamu mau dariku? Tak ada suara. Hanya ranting yang bergerak pelan, seperti melambai. Aku menyalakan senter, menyorot batang pohon yang penuh retakan. Kulihat noda hitam mengering di salah satu akarnya. Entah itu lumut, tanah basah, atau bekas darah. Tanganku gemetar. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dedaunannya bergemerisi keras. Dan di antara suara angin, ku dengar bisikan parau. Kembalikan, kembalikan, senterku meredup. Layarnya berkedip, dan untuk sepersekian detik, aku melihatnya. Sosok perempuan itu berdiri di balik batang miring. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, bajunya robek, kotor oleh tanah dan darah. Kepala sebelah kanan pecah terbuka, dagingnya koyak. Matanya kosong, namun tajam mengarah padaku. Aku mundur. Tubuhku kaku. Nafasku berat. Tiba-tiba, ia melangkah maju. Suara kakinya seperti menyeret di tanah. Tangannya terulur, kuku panjang hitam teracung. Kembalikan. Aku memalingkan muka, menahan teriakan yang hampir pecah dari kerongkongan. Saat ku toleh lagi, dia sudah lenyap. Hanya ada pohon asem doyong, berdiri diam, dengan bayangan yang bergoyang pelan. Aku lari sekuat tenaga. Nafasku terengah, dada seperti mau meledak. Sesampainya di rumah, aku rebah di lantai, keringat membasahi seluruh tubuh. Ibu keluar kamar, panik melihatku. Bagas. Le, kenapa, nak? Aku tak sanggup menjawab. Mataku basah, bibirku hanya mampu bergetar. Ia menatapku dalam-dalam. Yang ditumbalkan harus tahu bahwa ia mati sebagai tumbal. Bukan karena kecelakaan, bukan karena dibunuh sembunyi-sembunyi. Harus sadar. Harus pasrah. Harus dikorbankan, dengan ritual. Aku terdiam. Mulutku kering. Mbah Surawi menggenggam pundakku. Dan kau, Raka, kau telah melihat semuanya. Kau tahu semua yang dibuka. Maka, mereka menunggumu. Setelah itu, hidupku benar-benar berubah. Doni, hilang. Suatu malam ia lari ke dalam hutan kecil di sisi barat proyek. Aku menyusul bersama beberapa tukang, tapi yang kami temukan hanya helm dan baju kerjanya, tergantung di atas pohon, tanpa tubuh. Dan di bawahnya, bekas jejak kerbau. Tapi jumlahnya 2 pasang. Seolah ada 2 kerbau.
Atau, satu kerbau dan satu penunggang. Hari itu juga, para pekerja mulai meninggalkan proyek. Tapi yang pergi, tak semuanya selamat. Salah satu tukang bangunan, Yadi, pulang ke rumahnya di desa. Malamnya, ia ditemukan tewas dalam sumur, seluruh air berwarna merah darah, dan tubuhnya terbalik, kepalanya menghadap ke bawah, seperti hendak ditenggelamkan oleh sesuatu dari dalam sumur. Proyek terhenti sepenuhnya. Tapi bangunan itu tetap berdiri. Seperti bernapas sendiri. Siang hari panas menyengat, tapi di dalamnya lembab dan dingin. Orang-orang yang masuk, mendengar suara derap kuku kerbau di lantai beton. Pak Edwin, bos besar proyek, menghilang. Tak pernah lagi terlihat. Tapi aku yakin, dia belum mati. Karena setiap malam, aku bermimpi, berdiri bersamanya di dalam lorong hitam, memegang kepala kerbau, dan memaksa memenggal kepala sendiri. Satu hal lagi yang tak pernah hilang. Bau anyir darah. Meskipun gedung itu belum dipakai, meskipun tidak ada siapapun tinggal di dalamnya, warga sekitar mengaku mencium bau amis setiap malam Jumat Kliwon. Dan lebih gila lagi, ada anak-anak kecil yang mulai kerasukan, berbicara dalam suara berat binatang, kembalikan kepala kami. Atau kami ambil punyamu sekarang aku mengerti. Semua ini bukan tentang tanah. Bukan tentang bangunan. Tapi tentang pintu, dan isi di baliknya. Pintu itu sudah terbuka. Segel sudah rusak. Dan tumbal terakhir, belum diberikan nama ini, Raka. Dan aku tak tahu apakah aku masih manusia biasa, atau sudah jadi bagian dari yang mereka sebut tumbal berjalan. Karena sekarang, setiap kali aku lewat dekat bangunan itu, aku merasa jantungku berdetak mengikuti detak tembok beton. Gedung itu bernapas. Aku bersumpah, dindingnya mengeluarkan embun seperti keringat, dan ada suara, seperti napas berat dari dalam. Pagi-pagi, kaca jendelanya selalu berembun dari dalam, bukan luar. Setelah kejadian terakhir, hampir semua pekerja kabur. Warga sekitar menutup jalan masuk ke proyek dengan sesajen dan kain putih, tapi tak ada yang berani merobohkan bangunan itu. Bahkan polisi tak lagi berani masuk. Mereka mencatat proyek ini sebagai terhenti karena konflik internal dan faktor mistis. Aku masih tinggal di situ. Di barak lama, sendirian. Aku harus tahu, kenapa aku masih hidup, sementara yang lain mati. Kenapa mimpi burukku selalu berakhir di lantai paling dasar gedung itu, tempat fondasi pertama dicor, tempat kepala manusia dikuburkan bersama kepala kerbau. Aku mulai mencari jawaban. Kembali ke rumah Mbah Surawi. Tapi aku tak menemukannya. Yang kutemukan hanya seseorang duduk di teras rumahnya, mengenakan baju putih compang-camping, dan memakai topeng kepala kerbau. Dia tak bicara. Tapi dari kantongnya, ia menyodorkan sebuah kertas lusuh. Di sana tertulis dengan darah, tumbal yang diterima bukan yang dikorbankan. Tapi yang rela. Masuklah. Dan pilih, tutup gerbang dengan jiwamu, atau biarkan dunia ini dijemput dari bawah. Tiba-tiba, dia menghilang. Aku kembali ke proyek. Malam itu, malam Jumat Kliwon. Bulan penuh. Langit kelabu. Dan udara di sekitar bangunan lebih dingin dari biasanya. Aku bawa senter dan rekaman doa yang kubaca dari kitab-kitab lama pemberian Mbah Surawi dulu. Aku tak tahu ini akan berhasil atau tidak. Tapi aku tahu, ini harus berakhir malam ini. Saat aku masuk ke dalam gedung, lampu senter mulai berkedip. Dinding terasa lembab, dan langkah kakiku menggema terlalu pelan. Seperti ruang ini menelan suara. Lantai pertama, kosong. Lantai kedua, kosong. Tapi ketika aku sampai lantai ketiga, ada sesuatu yang bergetar dari bawah tanah. Lantai bergerak. Tidak, lebih tepatnya, berdenyut. Seperti jantung raksasa. Aku turun ke lantai dasar. Tempat kepala manusia ditanam. Dan saat aku menjejakkan kaki di tengah ruangan, semua lampu padam. Gelap total. Lalu satu suara terdengar. Serak. Dalam. Seperti suara tanah yang berbicara. Kau datang, aku menyalakan rekaman doa. Suaraku gemetar membacanya ulang. Tapi udara di sekeliling mulai panas. Tanah di bawahku basah. Dan, dari ujung ruangan, kerbau hitam besar muncul. Tanpa kepala.
Tubuhnya berdarah. Tapi di punggungnya, Pak Edwin. Tubuhnya pucat. Matanya hitam. Tapi bibirnya menyeringai. Kau datang juga, Raka. Sudah kutunggu. Aku mundur. Apa yang kau lakukan? Dia turun dari kerbau, melangkah pelan. Aku cuma penawar. Mereka butuh nyawa. Aku beri. Mereka butuh kepala. Aku tanam. Sekarang, tinggal satu yang dibutuhkan, tumbal hidup yang rela. Ia menatapku, lalu menghunus pisau kecil dari balik jaket. Jika kau menolak, maka semua kepala akan keluar. Semua. Setiap mayat akan berjalan kembali. Setiap tanah akan terbuka. Kau yang pilih, Raka. Aku hampir kehilangan akal. Tapi tiba-tiba, dari belakangku, suara doa terdengar. Aku menoleh. Mbah Surawi berdiri dengan tongkat kayu, mengenakan pakaian putih. Raka, bacakan ini, katanya sambil menyodorkan lembaran doa terakhir. Aku membaca. Suaraku parau, tapi aku terus membaca. Bangunan bergetar. Kerbau menguak keras. Pak Edwin menjerit seperti terbakar dari dalam. Berhenti. Kau tak bisa. Aku tak peduli. Doaku makin keras. Lantai retak. Dinding pecah. Suara tangis, jeritan, dan raungan kerbau menggema dari segala arah. Tiba-tiba, cahaya putih menyelimuti tubuhku. Dan dari tanah, 3 kepala kerbau muncul kembali, utuh. Mereka melingkar di sekelilingku. Memandang. Lalu, satu persatu mereka kembali tenggelam ke dalam tanah. Pak Edwin berteriak terakhir kalinya, tubuhnya mencair seperti darah hitam, lalu lenyap. Bangunan itu runtuh. Tapi bukan karena ledakan. Tapi karena memang ia tak pernah nyata sepenuhnya. Esok harinya, yang tersisa hanyalah lubang besar. Tak ada bangunan. Tak ada fondasi. Tak ada puing. Seolah semua hanya ilusi, yang sudah selesai tugasnya. Aku pingsan selama 3 hari. Dan ketika sadar, aku sudah di rumah Mbah Surawi. Ia hanya berkata, gerbang sudah tertutup. Tapi harga yang dibayar, adalah jiwamu, Raka. Sejak itu, aku bisa mendengar suara-suara dari tanah. Aku bisa mencium darah meskipun hanya dari embusan angin. Aku tahu, aku tak akan hidup lama. Karena aku sudah jadi penjaga gerbang itu.